Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Ike Biantari, meskipun belum dengan tatap muka, tapi saya harap kalian masih punya semangat yang besar untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengamalkan nilai Pancasila yang pertama. Silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya diberikan kemudahan, supaya diberikan pemahaman, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita akan mempelajari subbab yang B tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mempunyai sikap tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang akan selalu ada dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Berbagai ancaman tersebut harus dihadapi agar tidak mengancam berbagai kegiatan negara dalam mewujudkan tujuan nasional, sehingga sangat perlu untuk mengembangkan berbagai macam strategi sebagai solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik atau beragam. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat dan mandiri. Namun, tidak meninggalkan kemitraan atau kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang pertama adalah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan sehat. Misalnya, adanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Adanya perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. Berarti di sini harus ada kompetisi. 3. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidakmampuan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, pelayanan publik, serta subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, mengutamakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.
terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah, serta menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif, efisien, dan diatur oleh undang-undang. Yang kelima, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan negara agraris sesuai dengan kompetensi serta produk unggulan di setiap daerah. Jadi di sini ada persaingan, tetapi merupakan persaingan yang sehat. Yang terakhir, mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi. Jadi diperlukan adanya kebijakan yang berskala besar ataupun kebijakan yang berskala kecil untuk menentukan tingkat suku bunga yang wajar, tingkat inflasi yang terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok, terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan dengan harga murah, dengan harga yang terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.